Udah on itu? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Berjumpa kembali dengan kami Basiro Pinunggul. Saya Sino. Saya Wicaksono. Saya Tandra. Titik. Allah Ketoro. Salam Nusantara. Bismillah, alhamdulillah. La haula wala quwata illa billah. Baik teman-teman, malam ini kami bertiga menepati amanah dari Eyang Merepet bahwa setelah 3 hari berpuasa kami harus datang ke wilayah ini karena malam ini akan ada tamu agung. Kami bergetar, merinding, penasaran, takut, gelisah, resah ya. Karena yang Merepet mengatakan tamu agung. Berarti ini bukan sembarangan, ini bukan yang kita pernah kenal ya, berarti kan gitu loh. Jadi kita rada gemeter, rada ini, sampai kita membawa bekal itu kopi panas setremos teman-teman. Biasa kupat tidak ketinggalan, kerupuk juga nggak ketinggalan ya. Alhamdulillah untuk di Banjar Patoman kita sudah selesaikan ya. Alhamdulillah. Atas pertolongan Allah, atas ridho Allah. Ternyata Ki Demang sama kemarin? Demang Jawireja. Bukan, satunya lagi Joyodiro. Demang Joyodiro, ternyata dia itu manusia ya. Kemudian menjelma menjadi siluman karena berguru atau cari ilmu, tapi dengan niat untuk balas dendam. Ya, ini sebagai pelajaran teman-teman. Ilmu itu kita dapatkan untuk kemaslahatan banyak orang ya, biar bermanfaat banyak orang, bukan untuk dendam. Nah, ini pelajaran bagi kita teman-teman. Kalau kita mencari ilmu niatnya untuk kejelekan, itu tidak lama pasti akan menerpa kepada diri sendiri ya. Betul. Ya, tapi kalau kita ikut kata leluhur, tidak perlu kita mencari ilmu, tidak perlu mencari guru, karena ilmu, guru, dan kekuatan itu sudah ada dalam diri kita masing-masing. Kalau hati kita bersih, pikiran kita bersih, dan kita menyadari bahwa kita hanyalah manusia, insya Allah kekuatan itu akan tumbuh sendiri di dalam diri ya. Karena ilmu setinggi apapun, kalau hati dan pikiran kotor, itu pasti akan menerpa kesusahan pada diri sendiri, dan nantinya akan menerpa kepada orang banyak. Dan biasanya orang banyak itu adalah keluarga sendiri, keturunan sendiri ya. Itu sudah terjadi dari zaman dahulu kala, dari zaman purba, zaman kerajaan, zaman nabi, itu sudah kayak gitu ya. Hukum karma, dosa, kualat, itu memang ada, karena semesta ini memang mengikuti kita ya. Pelajaran yang bagus untuk kita semua. Mari kita hanya memerlukan belajar untuk memperbaiki diri sendiri dengan cara yaitu tadi yang selalu kita sampaikan atas pesan-pesan leluhur, itu membersihkan batin dan pikiran. Kalau pikiran sudah bersih, batin kita sudah bersih, kita tidak akan mengeluh kesah
tidak akan mengeluh kesah, tidak ada rasa ketakutan, tidak ada rasa kecemasan. Yang ada adalah keyakinan tanpa keraguan bahwa la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Begitu teman-teman. Karena kekuatan sesungguhnya hanyalah ada pada diri Allah. Kita manusia tidak ada apa-apanya, ya. Kita jadi tukang becak, kades, bupati, gubernur, menteri, pejabat, DPR, presiden pun sekalipun, kalau sakit perut aja mental aja sudah gelisah cari dokter kok. Betul nggak? Betul. Gitu. Jadi apalah yang untuk kita sombongkan apa gitu loh. Nah, cuman ya perkembangan zaman ini memang begitu. Ya. Kalau egonya kuat, nafsunya kuat, maka mereka itu menjalankan sesuatunya tidak pakai rasa. Yang ada hanya keegoan. Bayangkanlah kalau negara kita pemimpinnya menghilangkan ego masing-masing, ya, tapi mereka memakai rasa, insya Allah ya makmur Indonesia ini. Karena kita dilahirkan di Nusantara ini, di Indonesia ini adalah bumi yang sangat kaya raya. Tetapi karena ya pengelolanya, pemimpinnya, pejabatnya tidak menggunakan rasa, akhirnya kayak sebegini saja. Kita merdeka sudah 81 tahun, tetapi masih banyak yang belum merdeka. Nah, tetapi kalau kita batin kita bersih, pikiran kita bersih, maka kita merdeka. Selamanya akan merdeka. Itu ya. Kembali lagi tadi, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Baik teman-teman, malam ini kita mencoba mendatangi wilayah sesuai dengan amanah yang merepet. Mudah-mudahan tidak terlalu lama kita berada di sini, nanti tamu agung itu akan hadir. Amin. Ya. Karena kita belum tahu jam berapanya, ya terpaksa kita bawa tenda seadanya, bawa bekal. Ada banyak ya. Kerupuknya biasanya satu plastik, hari ini 4 plastik. Ya, terima kasih teman-teman atas dukungan yang selalu diberikan kepada teman-teman, atas doa-doanya, atas spotnya, ya. Mudah-mudahan keikhlasan teman-teman mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sehingga hidup kita lebih tenang, lebih damai, lebih nyaman, lebih indah, ya, seindah senyuman kita. Nah, jadi apapun yang terjadi, tersenyum, ya, dan selalu semangat. Minta doanya teman-teman, mudah-mudahan malam ini kita mendapatkan sesuatu yang bisa divideokan dan kita bisa share untuk teman-teman sehingga dapat menghibur teman-teman semua. Terima kasih. Yuk lanjut lebih dalam. Oh ya. Kita bikin tenda di sini Bapak ya. Nah, kita bikin tenda di sini aja Pak. Kayak itu udah busuk dalam ini loh. Iya. Kita sedalam. Nanti bikin tenda kita, terus stiker nanti kita gelar, bikin apa yang gun. Oke. Biar tidak ada binatang yang mengganggu. Oke. Ya. Oke, jalak. Oh iya. Monggo ya, monggo. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sugeng rawuh yang Jalak. Alhamdulillah. Tepat sekali kami baru sampai. Yang Jalak hadir. Ada sesuatu apakah yang? Apakah kalian sudah tahu siapa beliau tamu agung yang dimaksud oleh Mrepet? Ya belum yang. Kita juga lagi was-was, Indra. Lagi ada cemas, takut, bingung, gelisah, merinding juga ada. Diriku paham apa yang kalian rasakan. Beliau yang dimaksud tamu agung adalah Raden Kukur. Raden Kukur. Siapa tuh Raden Kukur yang? Nanti kalian akan mengetahui setelah bertemu dengan beliau. Raden Kukur. Pesan dari Eyang, jagalah adab kalian. Hormati beliau. Beliau bukanlah orang sembarangan. Terus saya harus menunggu atau gimana ya? Saya bingung ini malah. Tunggulah di wilayah ini. Sebentar lagi Raden Kukur akan datang. Sendiri yang atau bagaimana yang? Beliau akan datang sendiri. Terus apa yang harus kami siapkan? Jamuan makan kah apa atau gimana? Saya hanya bawa kerupuk sama kupat yang. Tidak perlu. Siapkan saja diri kalian. Jagalah adab dan sikap kalian. Dan ingat, pesan-pesan atau apapun yang diberikan oleh Raden Kukur, ingat dan laksanakanlah. Ya yang. Bismillah insyaallah. Kami akan mempersiapkan diri kami. Jangan ragu untuk bertanya. Tanyakan hal apapun. Ini adalah kesempatan baik bagi kalian. Baik yang. Bismillah. Tunggulah di wilayah ini. Diriku pamit. Terima kasih yang monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raden Kukur, Ndra. Siapa, Mbak? Raden Kukur, Raden. Raden berarti kan orang kerajaan. Biasanya kalau namanya Raden ya ayahandanya ya orang-orang pejabat patih maupun rajanya yo Ndra yo. Iya, Mbak. Karena namanya Raden sih. Raden Kukur. Pernah Raden dengar, Mbak? Kukur. Pernah dengar tapi yo ayah bagaimana yo. Raden Kukur. Tapi ya minimal ya orang kerajaan lah. Duh, malah jadi dak-dik-duk Indra. Tadi penasaran, tadi bilang apa, Mbak? Suruh kita jaga adab, Jaga berarti harus sopan santun. Terus siapkan mental. Kalau ada apa-apa, tanya saja, gue. Aduh, ya wis lah. Kita cari tempat yang lebih nyaman yuk. Udah lah. Subhanallah. apa, Mbak? Dra, kelihatan nggak? Apakah ini tamu agungnya yo? Kelihatan mana, Dra?
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina. Saya temuin dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula nuwun. Rahayu. Sandika dawuh. Oh nggih, Raden. Terima kasih sudah hadir. Kami sudah menunggu. Alhamdulillah. Nggih, Raden. Masuk raga saya ya. Ya, Bah. Nanti apa yang tadi pesannya ke Jagat Tawang, apa? Yang jalak. Deket-deket ya. Jalak. Monggo Raden. Saya tak teman ya, Mas. Ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sinuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirilah kalian. Jadi kau tahu sini. Tegakkan kepala kalian. Sesungguhnya kalian lebih tinggi daripada denganku. Dirimu, kemarilah. Iya. Tegakkan kepalamu. Kalian adalah keturunan dari Majapahit. Harusnya kalian lebih kokoh, memiliki satu keyakinan. Perkenalkan, namaku Raden Gugur. Raden Gugur. Diriku mendapat perintah dari ayahandaku, Prabu Brawijaya. Subhanallah. Prabu Brawijaya. Membawa pesan dari ayahandaku untuk kalian bertiga. Dan kali ini diriku sengaja meminjam raga ayah kalian. Dan untuk kali ini sudah aku bukakan pintu batin dan juga energi melalui daya pikiran agar ayah angkatmu ini
bisa mendengarkan dan memahami apa yang aku sampaikan kepada kalian bertiga. Nggih, sinuwun. Ayahanda mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertahun sudah Ayahanda mempersiapkan semua ini. Majapahit harus kembali bangkit. Sudah tertanam benih sebagai manusia dengan gelar Pinandito. Nun sewu sinuwun. Sebelumnya gelar Pinandito itu apa? Kami belum mengetahui sinuwun. Pinandito adalah manusia yang memiliki kebijaksanaan, kecerdasan, dan juga keadilan. Pinandito terpilih karena dia memiliki kekuatan dalam batinnya, pemaaf, penyabar, dan juga mengalah tawakal yang sesungguhnya. Sudah terlahir di Nusantara ini beberapa pandito yang saat ini sudah hidup di zaman yang kalian hidup saat ini. Tetapi Majapahit ini terlalu besar sehingga Ayahanda menginginkan 13 orang lagi dari keturunan Majapahit untuk dijadikan manusia Pinandito. 13 itu nantinya kalianlah yang akan diamanahkan untuk melahirkan Pinandito yang akan membawa Majapahit kembali bangkit. Ayahanda mengamanahkan Mustika Pandul Sucining Jagat agar calon Pinandito itu akan menyimpannya sebagai energi semesta, bukan untuk disembah, bukan untuk diagungkan, tetapi Pandul Sucining Jagat akan menjadikan pendamping, karena barang siapa menyimpan Mustika Sucining Jagat, kami Raden Gugur dan juga Ayahanda Prabu Brawijaya akan memantau dan menjaga sesiapa yang menyimpan Pandul Sucining Jagat. Untuk menjadi sang Pinandito, maka yang telah memiliki dan menyimpan
Pandul Sucining Jagat akan mendapatkan kemudahan di alam kalian hidup. Mereka tidak akan kekurangan apa yang mereka inginkan akan tercapai. Baik kemudahan dan impian-impian mereka yang ada di dunia ini. Baik pangkat, kemakmuran, derajat, mereka tidak perlu mengkhawatirkan. Tetapi ingat, kemudahan dan kemakmuran yang mereka dapatkan nanti, mereka harus setia tuhu. Katakan apa adanya. Jangan sampai karena harta benda mereka akan mengabaikan kebenaran. Yang kedua, Mayu hayuning bawono, sepi ing pamrih, rame ing gawe. Melakukan sesuatu kebaikan tanpa harus menanti dan mengharap imbalan, tetapi harus ikhlas lillahi ta'ala. Yang ketiga, suruh tiru coyo tiningrat lapor tening pangastuti. Keangkara murkaan, kelicikan, kekuasaan yang zalim dan sewenang-wenang hanya dapat dikalahkan dengan budi pekerti, laku ing darmo, kebenaran, dan juga dengan kebaikan. Sampaikanlah kepada saudara-saudaramu yang mengaku sebagai warga Majapahit, akan kami jadikan mereka sebagai keturunanku. Dengan memiliki Pandul Sucining Jagat, mereka akan dinobatkan menjadi sang Pinandito. Apakah sampai di sini kalian memahami? Nuwun sewu sinuwun. Ada yang ingin saya tanyakan. Silakan. Jika seseorang sudah memiliki mustika Sucining Jagat, apakah seseorang tersebut telah resmi atau pasti menjadi seorang Pinandito? Pinandito adalah orang yang bijaksana. Dia akan tawakal dengan total, menyerahkan sesuatu dalam hidupnya hanya kepada Allah. Jika hari ini mereka memiliki mustika Pandul Sucining Jagat, tetapi belum tiba saatnya mereka pulang kembali kepada Tuhan, maka sang Pinandito itu akan lahir
dari keturunannya, mungkin juga anaknya, mungkin juga cucu ataupun cicitnya. Karena Pandul Sucining Jagat akan bisa menjaga hingga ratusan tahun. Seperti Ayahanda Prabu Brawijaya yang telah bersemedi beratus-ratus tahun mewariskan Pandul Sucining Jagat untuk kalian yang mengaku sebagai warga Majapahit dan akan dijadikan sebagai keturunan dari Majapahit. Ada lagi yang ingin kalian tanyakan? Sudah, Sinuwun. Bagus. Ingat, sampaikanlah kepada saudara kalian. Nuwun sewu, Sinuwun Raden Gugur. Tadi Raden menyampaikan ada 13. Mustika itu untuk siapa saja, Raden? Bagaimana caranya kami mencari ke-13 orang itu? Kalian tidak usah mengkhawatirkan. Jika mereka mengaku sebagai warga Majapahit dan akan menjadi keturunanku, mereka akan datang sendiri kepada kalian untuk mendapatkan dan menyimpannya dengan berbagai cara, dengan perjuangan, dengan pengorbanan. Dan mereka itu tidak ada keraguan. Yang ada hanyalah keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan cahaya terang bagi mereka yang ikhlas dengan kejernihan batin dan juga kejernihan pikirannya. Jika mereka meragukan ataupun kurang meyakini, maka dia tidak bisa menyimpan ataupun memiliki mustika Pandul Sucining Jagat. Terimalah titipan amanah dari Ayahanda Prabu Brawijaya. Sendika dawuh, Raden Sinuwun. Assalamualaikum ya Ayahanda. Sudah kami sampaikan kepada mereka. Turunkanlah mustika Pandul Sucining Jagat. Terima kasih Ayahanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mustika Pandul Sucining Jagat ada di dalam bambu ini, berjumlah 13 keping. Maka akan ada 13 dari keturunan Majapahit yang akan mendatangimu
untuk memiliki dan menyimpannya. Karena mereka nantinya akan menjadi sang Pinandito hingga ke anak cucunya, sampailah keturunannya hingga ratusan tahun. Ayahanda sengaja menyimpannya di sebuah bambu karena ini memiliki filosofi. Bambu adalah tidak pernah menyombongkan diri. Dia keras, dia kokoh dan kuat. Tapi suatu saat dia bisa lentur, dia bisa lemah. Itulah manusia. Suatu saat kalian boleh keras jika menghadapi kezaliman. Tetapi kadang kalian harus lembut, lentur kepada kebaikan dan kebenaran. Terimalah. Nanti kalian sampaikan kepada ayahmu yang aku pinjamkan raga ini. Di kota Sinuman. Iya, Mas. Diriku pamit. Nggih, Pangeran. Nanti Kiai Calak dan juga eyang kalian Mengging Sepuh akan menjelaskan dan membimbing kalian bertiga. Terima kasih, Raden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Rahayu. Allah. Apet banget ya Allah. Wow. Wah, Ya. Kita cari tempat tadi mana? Ikarnya sana ya? Iya. Yuk ke tempat ikan dulu. Aduh.